Ya, dan untuk materi pedagogiknya, kisi-kisinya seperti yang keluar, yaitu tentang model pembelajaran itu keluar, saya jamin keluar. Terus tentang penilaian, jenis-jenis penilaian itu keluar. Terus teori pembelajaran keluar, teori Pearson dan nama-nama tokoh lainnya itu keluar semua, saya jamin seperti itu. Terus penerapan pembelajaran jika di dalam kelas, jika kita menjumpai situasi atau keadaan seperti ini, apa yang harus kita laksanakan. Terus ada lagi juga tentang penerapan RPP ya. Penerapan RPP yang cocok untuk keadaan kelas seperti ini, keadaan siswa seperti ini. Ya, itulah jenis-jenis dari kisi-kisi dari pedagoginya. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fajar Dian TV. Spesial kali ini saya tidak akan bahas tentang pembelajaran, tapi tentang banyak sekali request tentang tes P3K, terutama aspek pedagogik. Baik, langsung saja saya mulai sekedar berbagi pengalaman. Alhamdulillah kemarin saya lulus di tahap pertama dengan nilai yang memuaskan. Kali ini saya akan membahas tentang aspek pedagogik, masih melanjutkan tentang materi teknis P3K. Kemarin saya sudah membahas keseluruhannya dari pedagogik, kerajinan, pengolahan, budidaya dan rekayasa. Kali ini khusus langsung pedagogik. Langsung saja, tak perlu banyak basa-basi, biasanya langsung clickbait dan sebagainya. Kali ini saya langsung saja. Yang pertama kita bahas tentang jumlah soalnya ya. Banyak sekali yang teman-teman yang belum ikut tes tahap 1 bingung soalnya seperti apa, tanpa mengesampingkan, maksud saya dikesampingkan saja, tak perlu dipikirkan terlalu dalam, yaitu ada 3 soal ya. Yang pertama manajerial sosiokultural, wawancara dan teknis ya. Manajerial dan sosiokultural itu jumlahnya 40 butir ya, waktunya 40 menit. Sedangkan wawancara jumlahnya 10 butir dan soalnya 10 menit. Dari dua soal ini sangat mudah, insya Allah semuanya bisa. Soalnya mudah seperti soal TKP ya, waktu CPNS insya Allah bisa. Kita kesampingkan dulu karena waktunya ini 3 jam, tapi dirasa cukup pendek ya. 3 jam dirasa cukup pendek karena soal teknisnya yang terlalu sulit, semuanya HOTS. Dan soal teknis sendiri berjumlah 100, waktunya 120 menit ya. Walaupun panjang kesemuanya, tapi soalnya sulit, HOTS semua. Sedangkan prakarya sendiri menyangkut 4 aspek ya, semuanya keluar dan soalnya HOT 4 aspek dan dimasukkan pedagogik. Jadi cukup rumit, jumlahnya 100 ya. Bisa dibagi gini: kerajinan, pengolahan, budidaya dan rekayasa. Itu 70 soal ya. 70 soal dibagi 4 ini ya. Kira-kira masing-masing itu 15-an muncul semua. Kerajinan 15, pengolahan 15, budidaya, rekayasa 15. Sisanya 30 soal itu pedagogik ya. Pedagogiknya agak susah, makanya khusus kali ini saya akan membahasnya. Dan di nomor 71 atau 70 sampai nomor 100 itu soal pedagogik. Ya, bisa kita lihat contoh soalnya seperti ini ya. Materi soal teknis P3K mapel prakarya aspek pedagogik tingkat SMP. Ya, langsung saja, tak perlu berlama-lama, seperti berikut. Nah, ini seperti ini contoh soal-soalnya seperti ini. Saya tidak nyamin sama seperti ini, tapi saya jamin keluarnya seperti ini ya. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. kinerja, B. produk, C. portofolio, D. proyek, E. praktek ya kan. Dihubungkan antara mapel tersebut dengan pedagogik tersebut. Karena ini mapelnya prakarya tentang pertumbuhan pohon singkong, bisa masuk aspek pengolahan dan juga bisa masuk aspek budidaya. Jadi pembelajaran ini dihubungkan mapel dan pedagogik. Ini keluar, saya jamin ini keluar ya.
Jawabannya adalah D, proyek. Karena siswa diminta untuk melakukan pengamatan terlebih dahulu, ya kan? Kenapa tidak kinerja, produk, portofolio dan praktik? Karena di soalnya disebutkan ada kata-kata pengamatan pertumbuhan pohon singkong. Lanjut ya. Yang kedua, soalnya seperti ini. Dihubungkan lagi antara mapelnya dan pedagogiknya. Nah, bisa dilihat contoh soalnya seperti ini. Pembuatan anyaman merupakan penilaian A, kinerja, B, produk, C, portofolio, D, proyek, E, praktik, ya. Bisa dilihat membuat anyaman termasuk aspek apa dari prakarya, yaitu aspek kerajinan. Sekali lagi dihubungkan antara mapelnya dengan pedagogiknya. Jawabannya adalah B, produk, karena membuat anyaman berarti membuat sebuah produk. Nah, itulah jawabannya. Nah, seperti ini juga muncul, tidak hanya dihubungkan, tapi soal-soal seperti soal-soal penalaran panjang seperti ini juga muncul. Hampir saya kemarin kewalahan di menit-menit akhir karena ini soalnya keluar di soal-soal terakhir, nomor-nomor terakhir antara 80, 90 dan sampai 100. Dalam pembelajaran di kelas, Anda terdapat 2 siswa yang kebutuhan khusus. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi seperti ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Pengelompokan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Nah, jika kita sebagai guru dihadapkan dengan masalah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu jawabannya adalah C, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka berdua, maksudnya typo ini ya, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka ya. Jika kita menyuruh anak itu mengerjakan ke depan untuk membimbingnya, kita kasihan dengan anak kelas yang lain ya, satu kelas yang lain. Membagi kelompok diskusi juga tidak tepat karena tidak ada yang tahu kita kemampuan anaknya apakah ini bisa atau enggak. Terus mengelompokkan siswa pintar agar bisa terimbas, tidak juga, karena psikologi anak berbeda-beda ya kan. Yang pintar mau mengimbaskan juga belum tentu mau ya. Memisahkan kedua siswa yang normal dan perlakuan itu juga tidak bagus ya. Jadi yang terbaik adalah jawabannya adalah C. Nah, seperti ini juga keluar. Soalnya panjang-panjang seperti ini. Saya jamin ini keluar di soal-soal terakhir antara 80 atau 90-an akhir keluar seperti ini. Dalam mengawal pembelajarannya, Pak Ali merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data, informasi dan menarik kesimpulan, serta berkomunikasi hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portofolio, saintifik, penemuan autentik dan konstekstual ya. Ini juga muncul ya, model pembelajaran. Kita harus fokus, kita harus bisa menganalisis ya. Bisa juga ini dihubungkan lagi dengan mapelnya, tidak hanya nama Pak Ali tapi Pak siapa, mengajar apa, itu juga pasti keluar ya. Model pembelajaran seperti ini. Jawabannya adalah B, saintifik ya, karena ada menganalisis, mengolah dan menarik kesimpulan. Itu termasuk model scientific learning. Terus soal seperti ini juga keluar ya. ABCD, audience, degree, condition, behavior dan sebagainya. Disediakan 2 bahan terigu dan kacang. Siswa melakukan percobaan mengolah dengan menggoreng. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Condition, B. Behavior and degree, C. Condition and degree, D. Audience, E. Degree. Nah, seperti ini keluar ya, dihubungkan antara mapelnya dengan pedagogiknya. Jawabannya adalah E. Degree atau
kemampuan siswanya. Ya, setelah disediakan artinya siswa dapat, ya itu tidak muncul ya. Yang kurang adalah degree-nya. Selanjutnya seperti ini. Nah, dihubungkan lagi kan nama-nama seorang guru. Pak Liman adalah seorang guru olahraga. Pagi ini dia akan mengadakan penilaian praktik berenang. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematif, E. Beracuan kriteria. Ya, ini tentang prinsip penilaian. Tadi tentang model pembelajaran, sekarang prinsip penilaian. Itu semua tentang pedagogik dan semuanya muncul. Jawabannya adalah A ya, sahih. Karena kalau objektif dia hanya menilai siswanya, mungkin yang dikenalnya dan sebagainya. Menyeluruh juga sama, yang dikenalnya semuanya, dan jika sistematis dia punya catatan tersendiri. Terus beracuan kriteria juga sama, punya catatan sendiri. Tapi kali ini Pak Liman mengadakan penilaian praktik berenang, hanya gitu saja. Contoh soalnya ya, jadi kita pilih A, sahih. Petunjuknya seperti itu. Ini keluar lagi nama-nama guru dihubungkan lagi dengan kegiatan di kelas. Ya. Bu Linda adalah seorang guru seni. Tadi kan guru olahraga, sekarang guru seni, dihubungkan terus seperti ini. Hari ini dia ingin menilai kemampuan siswa dalam membuat lukisan. Selain lukisannya siswa dinilai, teknik dalam menggambar, cara menggunakan alat dan perlengkapan, dan juga sikap siswa dalam menghargai karya temannya menjadi acuan dalam penilaian. Dalam hal ini, Bu Linda menerapkan prinsip A. Sahih, objektif, menyeluruh, sistematis, E. Beracuan kriteria. Ya, tadi kan sudah guru olahraga, sekarang guru seni. Tapi saya tidak jamin soalnya seperti ini kata-katanya, tapi saya jamin soalnya seperti ini muncul. Jawabannya adalah C. Menyeluruh, karena banyak kan dari selain lukisan yang dinilai juga alatnya serta menilai temannya. Jadi yang dimaksud adalah C. Menyeluruh, yaitu prinsip penilaian menyeluruh. Terus dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah seperti ini. Pengertiannya itu muncul semua dari sekitar taman juga nama-nama dari para ahli keluar ya, seperti Piaget dan sebagainya, itu keluar nama-nama tokoh dalam ilmu pendidikan, itu keluar semua. Makanya dihafalkan teori-teorinya terutama ya. Jawabannya adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, B. Rekaman hasil karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Ya, yang dimaksud portofolio adalah A. Kumpulan hasil karya siswa, hasil karyanya ya, hasil produknya dikumpulkan, biasanya berupa kertas, dikumpulkan dalam map tersebut portofolio. Bukan rekaman, bukan rangkaian hasil, bukan kumpulan nilai atau kumpulan siswa, bukan ya. Yang benar adalah A. Sekali lagi kita harus fokus ya. Kalau fokus insya Allah bisa ya, walaupun soalnya panjang-panjang dan kelihatannya susah, tapi kalau fokus bisa. Terus ini, dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir semua siswa dengan benar. Jika Anda sebagai guru, manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Sekali lagi, ini penerapan kita sebagai guru, dan kita harus, jika ditemukan kondisi seperti ini, kita harus seperti apa? Harus ngapain? Nah, jawabannya nanti soal seperti ini akan ada. Saya jamin ada. A. Mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penguasaan siswa lebih baik. B. 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post-test. C. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan belajar mengajar. D. Melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Jawabannya adalah C ya. Materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses kegiatan mengajar, karena sebagian siswa sudah mengetahuinya, yaitu
3 dari 8 soal sudah bisa dijawab. Nah, soal berikutnya yaitu dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan istilah tes formatif dan tes sumatif. Perbedaannya adalah ini, jenis-jenis penilaian juga keluar ya, antara formatif dan sumatif. Perbedaannya yaitu A. Cakupan materi dan bentuk soal, B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan, C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan, D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. Ya, perbedaannya yaitu C. Cakupan materi dan waktu pelaksanaan antara formatif dan tes sumatif. Formatif biasanya waktunya itu ya seperti UAS, PAS dan sebagainya. Kalau sumatif itu tergantung ya. Terus cakupan materinya ya agak ke dalam atau bisa lebih. Itu perbedaannya antara sumatif dan formatif. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melaksanakan tes P3K tahap 2. Sedikit informasi dari saya, sedikit pengalaman dari saya, semoga berguna, dan saya doakan semoga teman-teman bisa lulus atau diberikan yang terbaik di tes tahap 2 P3K kali ini. Saya sangat berterima kasih atas segala masukannya, membuat saya tambah semangat lagi dalam berkonten berkarya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.